Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena hanya takwalah bekal yang terbaik untuk kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian wahai sekalian manusia, dan sesungguhnya bekal yang terbaik untuk kita bawa pulang kepada Allah adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepadaku
wahai orang-orang yang diberikan akal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah setiap orang-orang beriman. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Al-masjidu baitu kulli mu'minin," bahwa masjid adalah rumah setiap orang-orang yang beriman. Maka sejatinya setiap muslim menjadikan masjid sebagai destinasi, rumah kedua, tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata beribadah mahzah, tetapi juga dalam bermuamalah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang akan senantiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taubah Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Yang akan memakmurkan rumah Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Oleh sebab itu para ulama tafsir menyebutkan orang-orang berimanlah yang perlu senantiasa menjaga, memelihara dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Nabi juga sabdakan bahwa kehadiran setiap muslim ke masjid, kehadiran mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah parameter keimanan. Mereka masih dianggap beriman apabila mereka hadir, menjaga, memelihara dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian menyaksikan seorang hamba, seorang muslim yang masih konsisten hadir, komitmen hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi inilah yang kemudian menjadi jawaban dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika salah seorang tabi'in bertanya kepada beliau tentang fenomena munculnya banyak orang-orang yang munafik, yang muslim hanya pada statusnya saja tapi tidak menjadi muslim dalam keimanannya. Maka Umar mengutip hadis Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang masih hadir, masih datang, meramaikan dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah dia termasuk orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu momentum bulan Ramadan tahun ini sejatinya tidak semata-mata membuat kita dekat kepada Al-Quran, dekat kepada ibadah-ibadah yang mahzah, tapi bagaimana kemudian kita mendekatkan diri, keluarga kita ke rumah Allah, ke masjid. Oleh sebab itu seperti mana yang disepakati oleh para ulama, kendati salat tarawih itu bisa dikerjakan secara individu, secara fardhi di rumah kita masing-masing, tapi ulama sepakat mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Maka hadirin, kita berharap bahwa bulan Ramadan tahun ini jadi momentum penting untuk kita mengajak diri kita, anak-anak maupun keluarga kita untuk lebih dekat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan rumah Allah termasuk mereka yang kelak akan mendapat naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Di antara orang-orang beriman yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah orang-orang yang hatinya senantiasa bergantung, terpaut dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi, lalu dia kencing di pojok masjid.
Beberapa orang sahabat hendak menghardiknya. Lantas Nabi bersabda menghentikan tindakan para sahabat dengan mengatakan, "Da'u, biarkan dia selesai kencingnya." Kemudian setelah itu Nabi bersabda menjelaskan kepada para sahabat tentang 3 peran utama masjid di masa Rasul, dan perlu pula kita hidupkan peran ini di masa kita. Kata Rasul, "Wa inna hadhil masajid la tasluh min hadzal baul wala min hadzal qadar," bahwa masjid tidak boleh tempat kencing sembarangan atau tempat kita membuang tinja sembarangan. Wa inna ma hadhil masajid, sesungguhnya masjid fungsinya ada 3. Yang pertama, lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lissalah, untuk melaksanakan ibadah salat. Dan yang ketiga, liqiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mensyarah hadis ini bahwa yang Nabi sampaikan tentang fungsi masjid tidak semata-mata untuk berzikir, tidak semata-mata untuk salat, tidak semata-mata membaca Al-Quran. Zikrullah yang Nabi inginkan adalah ketika kita menjadikan masjid sebagai pusat kontemplasi, mengingat, memuhasabah tentang peran kita sebagai hamba. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka insan dan para penggerak dan kita orang-orang yang beriman berkaitan dengan fungsi masjid, bagaimana masjid menjadi pusat kontemplasi, tempat umat untuk memikirkan penciptaannya, penciptaan Khalik dan makhluk, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk manusia, orang-orang yang beriman semata-mata untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, untuk salat. Kata para ulama, yang Nabi maksudkan tidak semata-mata melaksanakan ibadah salat, karena salat itu dimulai dengan berdiri, niat, takbiratul ihram, dan berakhir dengan mengucapkan salam. Namun yang Nabi inginkan adalah bagaimana masjid menjadi pusat tempat kita menegakkan nilai-nilai salat. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Hendaknya orang-orang beriman menegakkan nilai-nilai salat. Kata para ulama, maka menegakkan nilai-nilai salat baru saja kita mulai setelah kita mengucapkan salam. Bahwa ketika kita telah mengucapkan salam, nilai-nilai salat harus terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bawa dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bekerja, dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Maka salat tidak semata-mata kita lakukan, tetapi kita tegakkan. Ini pula yang menjadi dasar mengapa Allah berfirman di antara tujuan kita salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan ini pula yang menjadi jawaban ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulan yusalli bil laili wa yasrik bin nahar." Ya Rasulullah, si fulan salat di malam hari sementara dia nyolong di siang hari. Maka Nabi bersabda, "Inna salatahu satanha." Kalau salatnya telah ditegakkan, maka salatnya lah yang mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka masjid menjadi tempat kita mentarbiyah, menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Tidak semata-mata muslim dalam salat, tetapi muslim dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bekerja, berbangsa maupun bernegara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Rasulullah, fungsi masjid adalah untuk membaca Al-Qur'an. Maka membaca Al-Quran yang Nabi maksudkan kata para ulama tidak semata-mata melafalkan huruf-hurufnya, meskipun yang melafalkan huruf-hurufnya, membaca kalimat-kalimatnya mendapatkan kemuliaan. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat pemberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Bahkan setiap hurufnya
akan diberikan ganjaran 1 kebaikan, dan 1 kebaikan diberikan ganjaran dengan 10 pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, yang Nabi inginkan tidak semata-mata membaca kalimatnya, tetapi mentadaburi isinya, memahami kandungannya, dan mengamalkan isinya. Ini pula yang diperkatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata beliau, Al-Qur'anu kitabun masturun baina duppatayil kitab la yantik wa inna ma yantik bihir rijal. Kalaulah Al-Qur'an mushaf semata-mata kita baca seumur hidup kita, maka dia akan menjadi bacaan saja. Tetapi apabila dia dipahami, ditadaburi, dan diamalkan, maka kita akan menjadi Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Persis seperti kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda yang mulia menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi Quran yang hidup, Quran yang berbicara, Quran yang berjalan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang terbatas ini, semoga momentum Ramadan menjadi momen untuk kita bersama-sama introspeksi. Sudahkah masjid menjadi tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita untuk salat, mendirikan nilai-nilainya, serta memahami kandungan Al-Qur'an. Semoga Ramadan tahun ini memberikan kita pelajaran untuk menjadi muslim yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa, menengadahkan tangan, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang dekat dengan rumah Allah, dan orang-orang yang bisa mengembalikan 3 fungsi utama masjid, untuk berzikir kepada Allah, untuk mendirikan nilai-nilai salat, dan untuk membaca Al-Quran serta memahami isinya. Amin, Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'wat wa yanqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا